Bagaimana kami punya program Back to Basic? Ada umroh tartil Quran yang pertama. Bagaimana ini umroh tartil Quran? Selama program umroh akan dimasukkan program tartil. Nanti alumni umroh program tartil pulang ke Indonesia, bacaan Qurannya sudah sesuai tajwid. Walaupun tidak tahu hukum-hukum tajwidnya, tapi bacaannya sudah sesuai hukum tajwid. Karena yang wajib adalah bacaan sesuai hukum tajwid. Kalau fardu kifayahnya belajar ilmu tajwid, tapi baca sesuai tajwid itu fardu ain. Yang kedua, bisa baca tahsin makhrajnya, keluar huruf-hurufnya sesuai. Kemudian bisa membaca dengan tartil. Yang kedua, umroh fahmil Quran. Nah, umroh fahmil Quran ini ada trainingnya di beberapa instansi pemerintahan dan di beberapa perusahaan swasta. 2 jam bisa paham Quran dalam 80%. 80% paham Quran. 80% dari Al-Quran bisa dipahami dalam 2 jam. Nah, ini trainingnya bagaimana? Ini kan sekarang semuanya serba singkat, serba instan. Kalau kita belajar tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir itu akan lama. Walaupun bagi yang suka baca jangan ditinggalkan. Ini hanya metode bagaimana bisa memahami Quran dalam 2 jam. Nah, itu 2 jam aja bisa paham Quran, apalagi selama umroh. 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah. Kita masukkan program fahmil Quran. Nanti pulang umroh, dia tidak hanya bisa baca, tapi juga membaca, bisa memahami Al-Quran. Tanpa belajar bahasa Arab, coba. Tanpa belajar bahasa Arab, dia bisa paham Quran. Ini dasarnya hanya satu, bahwa Al-Quran itu gampang. Wa yassarnal Quran. Nah, bahwa Quran itu akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang membacanya, gampang memahaminya. Kalau Al-Quran dalam benak kita sudah sulit untuk dipahami, untuk dibaca, maka umatnya akan jauh dari Al-Quran. Maka Allah menjamin kepada umatnya bahwa Al-Quran itu gampang untuk dibaca dan gampang untuk dipahami. Cuma dalam benak masyarakat, ketika mau masuk ke pemahaman Quran sudah punya pemikiran, wah sulit untuk paham Al-Quran. Nanti kalau ikut program fahmil Quran, baru ketahuan, oh ternyata paham Quran itu gampang. Nah, nanti ada program yang umroh fahmil Quran. Kemudian yang ketiga ada umroh yang ini nanti pengusaha-pengusaha Bogor, Pak Jaya Hodromi bisa disampaikan. Ini programnya umroh pengusaha berkah mulia. Nah, ini tujuannya adalah kepada seluruh pengusaha agar bebas dari riba.
kepada seluruh pengusaha agar menjalankan perusahaannya sesuai syariat Islam. Kepada seluruh pengusaha agar dalam menjalankan bisnisnya tidak menyalahi aturan agama. Nah, ini judulnya Umroh Pengusaha Berkah Mulia. Nanti itu ada trainingnya. Besok tanggal 8 Juni insya Allah kami ada training di Hotel Swiss Bell Hotel Cirebon. Seluruh pengusaha Cirebon akan hadir di situ dan akan mendapatkan training pengusaha berkah mulia, yang mereka nanti akan mengikuti program umroh bersama PT Doa Arafah Madinah. Nah, kira-kira kalau pengusahanya berkah mulia, nanti dia akan bisa bermanfaat buat sekelilingnya, anak yatimnya, duafanya, janda-jandanya, semuanya akan mendapatkan manfaat dari para pengusaha yang menjalankan konsep berkah mulia ini. Nah, ini Damtur punya 3 program yang akan diluncurkan untuk tahun 2015. Insya Allah dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak saja melayani para jamaah umroh yang mau berangkat umroh dan haji, kami juga menciptakan calon duta-duta haji dan umroh. Apa itu calon duta-duta haji dan umroh? Calon duta-duta haji dan umroh adalah orang-orang yang mengundang jamaah berangkat haji dan umroh. Jadi nanti tidak saja Pak Nandan, tidak saja Pak Kiai Budromi atau semua ustadz yang ada di sini, tapi semua yang hadir pada kesempatan kali ini, tidak terbatas kiai, ustadz dan lain sebagainya. Ini anak-anak remaja juga boleh, siapapun, tua muda, dia punya kewajiban sebagaimana surat Al-Hajj ayat 27. Kewajibannya apa? Wa azin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus dan dari segala penjuru yang jauh. Nah, ini kenapa saya ambil kesimpulan wajib, karena kalau nggak ada lisan kita untuk menyeru manusia berangkat haji, maka nggak sampai kepada kita itu panggilan haji. Tadi kan sababiah saja manusia menyampaikan hidayah, hakikatnya kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, kita amalkan surat Al-Hajj ayat 27, apa? Hanya ngundang orang saja untuk berangkat haji, insya Allah kita juga akan terbawa dan kita juga melakukan apa yang harus kita lakukan. Apapun itu kerjaan kita, yang penting halal, niatkan untuk berangkat haji. Insya Allah kalau kita sudah tertanam untuk berangkat haji, kita sholat rajin, zakat juga mau, sedekah, puasa juga mau. Pasti itu begitu. Kalau orang sudah daftar haji, yang ditanya, kok kamu rajin sholat sekarang? Oh iya, saya sudah daftar haji. Saya malu sudah daftar haji, nggak sholat 5 waktu. Begitu kebanyakan di masyarakat. Kok kamu sekarang rajin datang ke majelis taklim? Saya kan sudah daftar haji, Pak. Itu yang terjadi di masyarakat. Makanya kita sentuh dulu untuk berangkat haji. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya peresmian PT Doa Arafah Madinah di Gunung Putri ini